Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Gelamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa pembicaraan antara Mahaguru, yaitu Mertiu Resi, bersama dengan I Dewa Tegal Besung, maka I Dewa Tegal Besung sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa benar-benar pencariannya sudah menghasilkan, karena sudah bertemu dengan anak dari Dang Acarya Samaranata. Walaupun hal itu benar-benar tidak disadari. Oleh sebab itu, I Dewa Tegal Besung kemudian memanggil kedua anak itu. Tidak lain adalah Angsoka dan Dwi Jendra, yang secara tidak sengaja saat ketemu, yaitu di Mandala, bahkan Dwi Jendra diperintahkan untuk membacakan sebuah sastra. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah hal yang sangat membahagiakan bagi I Dewa Tegal Besung. Mohon maaf, Mahaguru, apakah dua orang anak yang ada di depan tadi yang telah saya sapa, bahkan dia saya suruh untuk membacakan sebuah sastra, apakah benar itu putranya Dang Acarya Samaranata? Benar, benar Pangeran, itu adalah putranya Dang Acarya Samaranata. Yang besar namanya adalah Angsoka, dan yang kecil namanya Dwi Jendra. Wow, terima kasih Mahaguru. Berarti aku sudah ketemu dengan putranya Dang Acarya Samaranata. Benar. Wahai Mahaguru, apa yang harus aku lakukan? Karena aku diperintah untuk bertemu dengan dua putra itu. Kemudian langkah selanjutnya, aku mohon petunjuk. Pangeran, tidak ada tempat yang paling tepat bagi anak Dang Acarya Samaranata kecuali adalah Pasraman Emputan Tular yang ada di Daha. Benar, aku juga mau bilang seperti itu, tapi aku merasa takut apabila tidak direstui oleh Mahaguru. Tentu saja Pangeran, karena aku hanya sifatnya dititipi, maka tentu saja aku tidak bisa mencegah. Karena setiap barang titipan apabila sudah diambil oleh empunya, pemiliknya, maka orang yang dititipi harus merelakan. Begitu bukan? Terima kasih Sang Resi. Aku mohon izin untuk membawa dua putra Dang Acarya, akan saya bawa ke hadapan eyangnya, yaitu Dang Acarya Resi Sunyoroko di Daha. Baiklah Pangeran, aku nyumanggaaken kapan panjenengan akan memboyong dua putra Dang Acarya itu untuk
bertemu dengan eyangnya. Terima kasih, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya keesokan hari, Idewa Tegal Besung kemudian membawa dua putra itu menuju ke Daha. Tentu saja perjalanan yang begitu melelahkan, karena baru saja di lereng Gunung Semeru, tetapi sekarang harus kembali lagi berbalik menuju ke Daha untuk mengantarkan dua putra. Tetapi di dalam hati Idewa Tegal Besung merasa senang karena tugasnya hampir selesai. Di dalam hati mengatakan, setelah aku menyerahkan dua putra dan Acarya Semaranata ini ke Daha, maka aku segera balik menuju ke Bali, dan akan saya sampaikan kepada Kang Mas saya bahwa apa yang aku laksanakan, apa yang aku diperintahkan, sudah aku laksanakan. Bahkan aku bertemu langsung dengan Resi Agastya dan Dang Acarya Semaranata. Bahkan aku sudah membawa putranya ke Daha, ke eyangnya. Dan pada suatu saat nanti, biarlah mereka yang akan datang kembali. Akhirnya Angsoka dan Dwi Jendra dibawa menuju ke Daha. Pada suatu ketika, ada di tengah hutan, maka matahari sudah tidak bisa bersahabat lagi, sudah tenggelam. Oleh sebab itu, mau tidak mau, harus mendirikan tenda di tengah hutan itu. Tetapi karena melihat Dwi Jendra, anak yang baru umur 7 tahun, terus merengek-rengek menangis. Yang ditanya adalah mertiu Resi. Akhirnya Idewa Tegal Besung mendekati sambil membawa minuman. Rokori, aku bawakan minuman. Apakah kamu tidak haus? Maka Angsoka dan Dwi Jendra yang didekati itu bersikap diam, tidak mau menjawab. Karena di dalam dirinya penuh dengan tanda tanya. Siapa orang ini yang telah membawa aku dan adikku, dan aku dibawa kemana? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri Angsoka. Akhirnya Idewa Tegal Besung terus mendekati. Kakang, jangan takut. Rokoki, jangan takut. Aku ini masih saudara dengan Rokoki. Nah, dengan dua perkataan itu, Rokoki itu artinya adalah kakak. Kakak laki-laki yang dihargai, yang dihormati. Dengan kata-kata itu mengusik hati Angsoka untuk bertanya, Pangeran, dari manakah kamu bisa mengatakan bahwa aku dan adikku ini masih saudara dengan Pangeran? Bukankah Pangeran adalah dari golongan Ksatria, sedangkan aku adalah dari golongan Brahmana? Akhirnya Idewa Tegal Besung tersenyum. Benar, Rokoki. Tapi aku bertanya kepada Rokoki,
Apakah benar-benar Rokoki tidak tahu kalau aku adalah masih darah daging dari Rokoki sendiri? Angsoka menggelengkan kepala, tidak tahu. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku yang mengatakan. Dengarkan baik-baik, Rokoki. Aku ini walaupun tinggal jauh dari Jawa, karena tempatku ada di Bali, tapi aku adalah masih kerabat dekat dengan Rokoki. Sebenarnya aku memanggil Rokoki ini masih terlalu muda. Ada yang lebih tua lagi. Karena Rokoki dengan saya ini adalah kedudukannya antara cucu dengan anak. Antara cucu dengan kakeknya. Rokoki. Dan Acarya Samaranata. Bukankah itu ayah dari Rokoki? Benar, itu ayahku. Tapi itu adalah kata mertiursi. Aku sendiri belum tahu bagaimanakah wajah dari ayahku. Nah, dan Acarya Samaranata itu adalah saudara, kakak dari kakek buyutku. Namanya adalah Semoro Kepakisan. Nah, berarti Semoro Kepakisan dengan dan Acarya Samaranata adalah saudara. Sekarang Semoro Kepakisan ini menurunkan, yaitu seorang Bomo atau Somo, Sri Somo Kepakisan. Sri Somo Kepakisan mempunyai putra, yaitu Sri Krishna Kepakisan. Sedangkan Sri Krishna Kepakisan adalah ayah saya. Sehingga antara dan Acarya Samaranata dengan aku adalah cucu. Jadi aku adalah cucu cicitnya. Karena Rokoki ini adalah anak dari Dang Acarya Samaranata. Berarti sebenarnya aku memanggil Rokoki ini adalah eyang. Seperti itu. Tapi tidak masuk akal juga. Duh, kok tidak masuk akal? Bagaimana? Tidak masuk akalnya adalah berapa umur orang tuaku ketika mempunyai anak aku? Berarti sudah tua sekali. Nah itu mungkin yang tidak masuk akal seperti itu. Berapa generasi yang dilalui? Masa ada orang yang setua itu? Nah, begini saja. Nanti Rokoki ini akan saya bawa ke Daha, akan bertemu dengan kakeknya Rokoki dari jalur ibu. Sehingga nanti Rokoki mendapatkan keterangan
secara gamblang, bukankah Rokoki ini putra dari Dewi Sunyowati? Nah, Dewi Sunyowati itu mempunyai ayah di Dahasana, namanya adalah Dang Acarya Sunyorogo. Oleh sebab itu, kalian berdua berdasarkan persetujuan dari gurumu, yaitu Guru Rokoki, Mertiu Resi, maka aku akan membawa kalian berdua ke Dang Acarya Sunyo Resi atau Sunyorogo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya hubungan antara Angsoka Dewi Jendra dan I Dewa Tegal Besung ini akhirnya agak cair. Akhirnya di dalam tenda diperintahkan agar Angsoka dan Dewi Jendra untuk beristirahat karena besok akan dilanjutkan. Sedangkan I Dewa Tegal Besung sendiri juga butuh istirahat. Pemirsa dimanapun Anda berada, prajurit-prajurit terus berjaga, jangan sampai kecolongan di dalam penjagaannya, sehingga tujuan utama menjaga tuannya, yaitu I Dewa Tegal Besung, bisa dimasuki atau bisa diintai oleh musuh-musuh. Apalagi I Dewa Tegal Besung sekarang ini membawa dua orang yang penting, yaitu putra dari Dang Acarya Semaranata yang bernama Angsoka dan Dewi Jendra. Oleh sebab itu, prajurit-prajurit jaga ini dengan ketatnya dan dengan disiplin melakukan pergantian-pergantian jaga agar tidak terjadi kekosongan. Jaga malam di tengah hutan itu, para prajurit mendengar sesuatu yang sangat mencurigakan. Akhirnya dikejarlah suara yang mencurigakan itu, seperti ada orang yang lewat. Kemudian juga terdengar suara-suara seperti orang sedang memotong kayu. Oleh sebab itu, prajurit-prajurit ini terus mengintai. Ada apa ini di tengah malam seperti ini? Tetapi mengapa tidak ada lampu? Akhirnya 30 orang melakukan koordinasi untuk mengejar bayangan-bayangan dan suara-suara yang nampaknya mengganggu di dalam perkemahan itu. Di dalam pencariannya, akhirnya prajurit-prajurit ini benar menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Sekelebat bayangan orang, dan jumlahnya pun tidak sedikit, banyak. Akhirnya, terus prajurit ini melakukan pengintaian dan pengejaran. Akhirnya, dia bisa menghentikan seseorang. Berhenti. Orang yang diperintahkan berhenti itu berhenti. Karena prajurit ini membawa obor, maka wajahnya mulai sedikit jelas. Ternyata pakaiannya ini mirip-mirip dengan pakaian orang Kalimantan. Dan juga ada yang berpakaian seperti orang Jawa. Akhirnya orang-orang ini ditanya, mohon maaf, di sana Anda semuanya ini siapa? Akhirnya orang itu juga bersahabat.
Jangan salah paham, wahai Kisana, aku datang ke Jawa ini bukan mencari musuh, tetapi aku di Jawa ini adalah mencari seseorang. Oleh sebab itu, jangan pernah salah paham sehingga kita akan melakukan pertempuran yang tidak perlu. Baiklah, kalau begitu, bolehkah Anda memperkenalkan diri? Baiklah, aku ini adalah prajurit-prajurit dari Negoro Dipo. Negoro Dipo itu adalah bekas jajahan dari kerajaan Mojopahit pada zaman Hayam Wuruk. Oleh sebab itu, perkenalkan, aku ini juga orang dari keturunan Jawa. Namaku adalah Pesangguhan Panimbo Segoro. Dan aku ini adalah anaknya Patih Lembu Mangkurat. Mendengar nama Patih Lembu Mangkurat, maka prajurit-prajurit itu kemudian segera memberikan hormat, karena dia sudah pernah mendengar seorang ahli perang Kalimantan, Borneo yang namanya adalah Lembu Mangkurat. Nah, sekarang aku yang ganti bertanya, sedangkan kalian ini dari mana? Mohon maaf, Kisana, aku ini adalah sama. Aku berasal dari Bali. Aku bersama dengan pimpinanku, yaitu Idewa Tegal Besung, untuk mencari seseorang. Tegal Besung, benar. Aku pernah mendengar nama itu. Maukah kalian mengantarkan aku untuk bertemu dengan beliaunya? Oh, dengan senang hati. Baiklah, mari aku antarkan menuju perkemahan dari tuanku, yaitu Idewa Tegal Besung. Idewa Tegal Besung kemudian bertanya, wahai saudaraku, misimu dengan misiku adalah sama, mencari seseorang. Apakah sudah ditemukan orang yang kamu cari? Belum. Belum, saudaraku, kata Pesangguhan Panimbo. Maka Pesangguhan Panimbo Sagoro bercerita kepada Idewa Tegal Besung bahwa pada saat awal-awal berdirinya negara, yaitu Negoro Dipo di Tanjung Puro, Borneo bagian selatan, maka setelah seorang empu namanya Empu Jatmiko berhasil mengalahkan sebuah pasukan, yaitu pasukan yang menjadi musuh dan pengacau-pengacau yang ada di Borneo bagian selatan, itu bisa ditundukkan oleh Empu Jatmiko. Maka Empu Jatmiko kemudian menyusun seorang putri yang sedang bertapa
seorang putri yang sedang bertapa. Putri itu adalah Dewi Retno Galuh Ciptosari. Dewi Retno Galuh Ciptosari ini bertapa di Gunung Tengkiling, yang mana putri ini adalah orang yang memiliki tekad yang kuat di dalam meraih cita-citanya. Karena dia bertapa itu, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dirinya itu bisa menjadi seorang wanita paling utama di sebuah negara. Nah, wanita yang paling utama, tebakannya ada dua. Menjadi raja putri atau menjadi permaisuri. Nah, oleh sebab itu, Dewi Retno Galuh Ciptosari ini kemudian dibawa ke Borneo oleh Empu Jatmiko. Kemudian Empu Jatmiko memerintahkan kepada putranya, yaitu Lembu Mangkurat, untuk menghadap Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk menerimanya dengan baik, utusan dari Kalimantan, dari Negoro Dipo. Apalagi yang datang adalah Lembu Mangkurat. Lembu Mangkurat itu adalah anaknya Empu Jatmiko. Empu Jatmiko adalah orang kepercayaan dari Patih Gajah Mada. Oleh sebab itu, setelah diterima dan Lembu Mangkurat menyampaikan maksudnya, maka maksud baik dari Lembu Mangkurat itu disambut dengan baik oleh Prabu Hayam Wuruk. Maka diutuslah salah satu anak dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu Raden Gomba atau Raden Gegomba, yaitu anak Prabu Hayam Wuruk dari istri Selir. Diperintahkan untuk ikut Lembu Mangkurat ke Borneo. Maka setelah sampai di Negoro Dipo, maka seorang pangeran dari Jawa, putranya Hayam Wuruk dari istri Selir ini, yaitu Pangeran Gegomba atau Raden Gegomba, dipertemukan dengan Dewi Retno Galuh Ciptosari. Maka terjadilah pernikahan antara keduanya. Dan itulah raja yang pertama yang memimpin Negoro Dipo. Negoro Dipo yang dipimpin oleh Raden Gegomba, anaknya Prabu Hayam Wuruk ini, berjalan dengan baik. Dan karena sang penguasa pasukan atau tentara-tentara yang ada di Negoro Dipo ini dipimpin oleh Empu Jatmiko, sedangkan Empu Jatmiko sendiri sudah tua, maka kekuasaan diturunkan kepada putranya, yaitu Lembu Mangkurat. Kebetulan Lembu Mangkurat juga ditunjuk oleh Raden Gegomba sebagai raja. Maka Lembu Mangkurat diangkat sebagai Perdana Menteri atau sebagai Patih, Rakrian Patih. Dengan demikian, sekarang yang menjadi raja di Negoro Dipo adalah Raden Gegomba. Raden Gegomba
kemudian mengangkat Mahapatih, yaitu Lembu Mangkurat. Pemirsa dimanapun ada berada, setelah Raden Gegomba ini diangkat menjadi seorang raja di Negoro Dipo, maka nama abisikanya adalah Betoro Suryonoto atau Prabu Suryonoto. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Prabu Suryonoto atau Raden Gegomba bersama dengan Dyah Galuh Ciptosari memimpin Negoro Dipo di Borneo bagian selatan, maka pada suatu ketika dirinya itu ingin pulang ke Jawa, karena dirasa dirinya sudah cukup untuk mengabdi di Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, Betoro Suryonoto ini bersama permaisurinya Dyah Galuh Ciptosari akhirnya pergi ke Jawa, dan untuk meneruskan kedudukannya sebagai seorang raja, maka Betoro Suryonoto kemudian menyerahkan kepada Raden Suryo Gonggo Wongso. Suryo Gonggo Wongso adalah putranya. Demikian juga setelah Raden Suryo Gonggo Wongso ini menikah dengan putri Lembu Mangkurat, maka kepemimpinan baru, yaitu raja yang kedua di Negoro Dipo, Suryo Gonggo Wongso, karena menikah dengan putrinya seorang perdana menteri, maka kedudukan Lembu Mangkurat sebagai seorang perdana menteri semakin kuat, karena Lembu Mangkurat adalah mertua dari raja. Demikian juga setelah menjabat, akhirnya Raden Suryo Gonggo Wongso ini ingin juga pergi ke Jawa. Oleh sebab itu, beliaunya mengajak permaisuri, yaitu Putri Kubu Waringin, untuk pergi ke Jawa. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1431. Dan Raden Suryo Gonggo Wongso bersama dengan putri kemudian menyerahkan kedudukan untuk meneruskan kedudukannya sebagai seorang raja Carang Lalean yang memerintah di Negoro Dipo, didampingi oleh seorang putri yang sangat cantik, yaitu Ratu Kalungsu. Ratu Kalungsu bersama dengan Carang Lalean ini dikaruniai oleh seorang putra, yaitu Raden Sekar Sungsang. Tetapi setelah dirinya, entah apa yang menyebabkan, mengapa
hatinya selalu ingin merindukan, ingin tahu tentang Jawa, ingin tahu nenek moyangnya yang ada di sana. Nah, oleh sebab itu, Prabu Jarang Lalean akhirnya pergi menuju ke Jawa untuk berkunjung, mengunjungi tempat-tempat di mana para leluhurnya ini berada. Dan untuk sementara waktu, kedudukan sebagai seorang raja diserahkan kepada Raden Sekar Sungsang. Tetapi Raden Sekar Sungsang masih berumur 6 tahun. Nah, oleh sebab itu, sebagai walinya adalah ibunya. Dengan sendirinya yang menjadi raja adalah anaknya, yaitu Raden Sekar Sungsang. Tetapi yang melaksanakan tugas-tugas dari raja adalah ibunya, yang tidak lain adalah Ratu Kalungsu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata ada sebuah peristiwa yang mana Ratu Kalungsu ini marah kepada putranya, yaitu Raden Sekar Sungsang yang masih berumur 6 tahun itu. Dia merengek-rengek, nangis tidak berhenti karena dia masih umur 6 tahun, anak kecil. Dia minta jajan, tetapi jajan yang diminta itu adalah jajan yang penting, yang sudah siap dipakai untuk pernikahan seseorang. Tetapi dia tetap meminta jajan yang sudah dibungkus itu, yaitu juada. Nah, akhirnya walaupun dilarangnya oleh ibunya, yaitu Ratu Kalungsu, akhirnya anak kecil yang namanya Raden Sekar Sungsang ini tetap mengambil jajan itu, sehingga jajan yang sudah ditata begitu rapi, yang akan siap dibawa di dalam sebuah perhidangan pernikahan, ini cacat karena dipotong oleh Raden Sekar Sungsang. Nah, itu yang menjadikan ibunya marah secara spontan. Secara spontan juga anak kecil itu, yang tidak lain adalah Raja Sekar Tanjung, Sekar Sungsang, dipukul oleh ibunya, yang tidak lain adalah ibundanya, yaitu Ibunda Ratu. Ratu Kalungsu ini tidak sadar kalau apa yang dia lakukan itu akhirnya melukai kepala dari putranya, yaitu Raden Sekar Sungsang, yang tidak lain adalah raja, sehingga sampai berdarah. Maka anak kecil itu lari, kemudian dikejar oleh ibunya, tetapi dia tetap lari. Akhirnya diperintahkan agar mengejar anak kecil itu, prajurit-prajurit ini. Tetapi katanya seseorang, ada orang Jawa, yang mana orang Jawa ini kemudian membawa anak kecil ini menuju ke Pulau Jawa. Begitu pangeran ceritanya. Oh, pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.